Pada video ini, saya akan membahas soal dan materi tentang suku banyak atau sering kita sebut dengan polinomial. Soal dan pembahasan suku banyak polinomial ini merupakan soal yang selalu muncul pada setiap ujian masuk perguruan tinggi atau kita kenal sebagai UTBK atau SBMPTN dengan berbagai macam variasi soal. Langsung saja kita simak pembahasan tentang suku banyak. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Oke, jadi saya ulangi. Sistem persamaan suku banyak atau polinomial adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih dari 2. Di sini kita lihat bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. Bentuk umum dari polinomial, kita lihat di sini, ini adalah bentuk umum dari polinomial. Ya, berarti di sini Px sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an min 1 dikali x pangkat n min 1 dan seterusnya ya. Dimana di sini derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Jadi ini adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Variabel x adalah bilangan yang dimisal dengan huruf, misalnya huruf x ya. Ini bilangan ya, suatu bilangan. Dan koefisien A adalah bilangan yang mengikuti variabelnya ya. Jadi variabel variabel x ini adalah variabel x-nya dan A itu adalah koefisien angka yang ada di depan x-nya. Misalnya di sini contoh polinomialnya adalah misalnya di sini Px-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 6x min 8 sama dengan 0. Nah, pangkat yang tertinggi adalah ini, pangkat 3 ya. Nih, derajat yang paling tinggi adalah derajat n ya. Itu adalah pangkat tertinggi dari suatu suku banyak. Misalnya seperti itu. Baik, saya contohkan lagi ya. Di 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 10x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat plus 4x min 6. Coba kita perhatikan di sini pangkatnya sudah berurutan atau belum. Di sini coba kita perhatikan pangkat 5, 4, 3, 2, di sini pangkat 1, dan ini bisa kita sebut pangkat 0 karena x pangkat 0 itu adalah 1 ya. Nah, karena sudah berurutan semua, ya, kita lihat di sini suku banyak dalam x yang berderajat 5, ya. Di sini suku banyak x ini namanya adalah ya nama dari soal persamaan ini adalah suku banyak berderajat suku banyak dalam x berderajat 5. Berderajat 5. Kenapa berderajat 5? Karena pangkat yang paling tinggi adalah di sini angka 5 ya, 5. Lalu yang kedua adalah koefisien utama. Koefisien utama, apa saja koefisien utamanya? Lihat nih ya, yang berderajat 5 itu koefisiennya adalah 3 ya. Jadi koefisien utamanya adalah 3. Yang selanjutnya adalah suku utama. Suku utamanya itu adalah yang 3x pangkat 5. Yang ini ya, suku utamanya. Yang 3x pangkat 5. Jadi suku utamanya adalah 3x pangkat 5. Nah, selain itu suku tetapnya. Suku tetap itu maksudnya adalah konstanta ya. Nah, konstantanya itu adalah ini, min 6. Yang tidak ada variabel x-nya ya. Suku tetapnya adalah min 6. Dan koefisiennya adalah, nah, kita tinggal sebutkan koefisien adalah angka yang di depan x-nya. Misalnya 3, 2, ini ya. Ini 3, 2, 10, min 10, 7, 4, min 6.
Saya ulang, 3, 2, min 10, 7, 4, dan min 6. Ini adalah koefisien-koefisiennya. Jadi ini adalah yang terdapat di dalam soal suku banyak ini ya. Lalu di dalam suku banyak, apabila kita akan menentukan hasilnya, ada dua cara. Untuk menentukan hasil ada dua cara, yaitu dengan cara substitusi, dan yang kedua adalah dengan cara Horner. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ada dua cara, dengan substitusi dan dengan Horner untuk menentukan nilai dari suku banyak. Soal nomor 1 diberikan suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x min 1. Di sini kita lihat derajat 3 ya, pangkat 3 adalah derajat yang paling tinggi. Nah, dengan cara substitusi, berarti di sini ada berbagai macam cara untuk menentukan suku banyak, yaitu untuk soal nomor 1, saya membahas dengan cara substitusi terlebih dahulu. Nah, tinggal diganti nilai, tinggal dicari nilai F2, berarti X-nya diganti menjadi 2. Soalnya cukup mudah ya, jadi kalian jangan sampai salah untuk soal seperti ini. Plus 2x min 10, berarti di sini tinggal diganti x-nya saja dengan cara substitusi. 3 kali 2 pangkat 3 dikali 2 kali 2 min 10 ditambah ya maksudnya. Berarti di sini adalah 8 dikali 3 yaitu 24 tambah 4 dikurang 10. 28 dikurang 10 hasilnya 18. Nah, ini adalah kategori soal yang sangat mudah. Jadi kalian bisa cepat memahami soal ini. Nah, nanti akan saya tingkatkan lagi soal yang agak lebih sulit lagi. Soal yang kedua yaitu kita dengan cara metode yang berbeda dengan soal yang sama. Soal selanjutnya diberikan suku banyak fx sama dengan 3x kuadrat, 3x kuadrat plus 2x min 10. Nah, pada soal ini kita akan menyelesaikan dengan cara Horner. Tentukanlah nilai F2 ya. Lalu kita cocokkan dengan jawaban soal nomor 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, coba kita jawab. Fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x min 10. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya pada suku banyak, pangkatnya harus berurutan ya. Berarti di sini ada pangkat yang tidak ada pangkat yang kosong, misalnya seperti ini. Di sini kan pangkatnya 3. Ini pangkatnya 3, ini 1, dan ini pangkatnya 0 kan, berarti X pangkat 0. Berarti di sini yang belum ada adalah X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Berarti kita coba urai, 3X pangkat 3 plus 0 X pangkat 2 ditambah 2x pangkat 1 min 10x pangkat 0. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita urai, kita urutkan, berarti kan 3, 2, 1, dan 0. Semua bilangan bila dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini ya, ini hasilnya adalah 1. Oke. Lalu kita kerjakan di sini, berarti koefisiennya adalah 3, di sini koefisiennya 0, di sini koefisiennya 2, dan di sini koefisiennya min 10. Nah, karena F2 berarti X-nya 2. Kita selesaikan dengan cara Horner ya. Berarti di sini kita lihat 3, 0, 2, min 10. Lalu kita bikin seperti ini. Nah, di sininya 2. Dari mana 2? Ini X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Lalu kita turunkan ini semuanya. 3-nya turun jadi 3 ya. Lalu dikalikan. Di sini dikalikan 3 dikali 2 dikali 3 dikali hasilnya di sini. Hasilnya ini 6 ya, hasilnya 6. Hasilnya 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu dijumlah hasilnya 6. Nah, lalu 2 dikali 6, 12.
lalu dijumlah hasilnya 14, di sini 2 dikali 14 hasilnya 28, dijumlah hasilnya 18. Nah, berarti kita lihat di sini adalah nilainya adalah 18. Berarti sama ya dengan soal nomor 1, silakan kalian lihat kembali soal sebelumnya, hasilnya 18, ternyata dengan cara Horner pun hasilnya adalah 18. Oke, ngerti ya? Paham ya? Jadi kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, 0, 2, min 10. Kita gunakan 3, 0, 2, min 10. 0 dari mana? 0 dari sini. Karena di soal itu tidak ada X pangkat 2 ya. Jadi kita tambahkan 0. 0 dikali X pangkat 2 hasilnya 0 ya. Oke. Paham ya? Soal selanjutnya, tentukanlah nilai suku banyak untuk X yang diberikan 2X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 2, di mana X sama dengan setengah. Ini kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama cara substitusi untuk pembuktian. Yang kedua adalah cara Horner ya. Nah, kita akan menggunakan cara substitusi terlebih dahulu, baru nanti kemudian cara Horner ya. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu soalnya, berarti di sini fx-nya misalnya sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 2. Nah, di sini x-nya kita ganti menjadi setengah, langsung substitusi ya. Pertama kita metode substitusi. Ini berarti 2 setengah pangkat 4 min setengah pangkat 3 plus 2 kali setengah pangkat 2 min setengah tambah 2 ya. 2 kali, nah setengah pangkat 4 itu adalah, berarti ini adalah 1 per 2 pangkat 4 yaitu 1 per 16 min 1 per 2 pangkat 3 1 per 8 ditambah 2 kali 1 per 2 pangkat 2 yaitu 1 per 4 min setengah plus 2. Nah, ada yang perlu kita sederhanakan, kita perlu coret, kita coret. Nah, ini bisa dicoret ya, jadi 8. Nah, ini bisa kita coret jadi 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti 1 per 8 dikurang 1 per 8 ditambah setengah dikurang setengah ditambah 2. Sama dengan kita lihat, 1/8 1/8 habis, setengah dikurang setengah habis, jadi hasilnya adalah 2. Ya. Ini cara substitusi. Sekarang kita metode Horner ya, cara Horner. Cara Horner, berarti di sini kalau cara Horner itu kita lihat koefisiennya fx sama dengan apakah berurutan pangkat tertingginya 4, 3, 2, 1, 0 ya. Berarti sudah berurutan ya. Berarti kita tidak usah menambahkan koefisien lagi. Ini sudah berurutan. Oke, lalu kita lihat koefisiennya di sini. Berarti di sini koefisiennya adalah 2, di sini ini 2, 2 min 1, 2 min 1, 2. Oke, kita tulis di sini 2 min 1, 2 min 1, 2. Lalu X-nya kita rubah menjadi setengah, X-nya jadi di sini setengah ya, karena X-nya sama dengan setengah. Seperti biasa caranya yaitu langsung kita turunkan dahulu 2-nya, langsung turun ya. Lalu setengah dikali 2, yaitu setengah dikali 2 hasilnya 1, min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Nah, setengah dikali 0 hasilnya adalah 0. Tulis di sini hasilnya. 2 ditambah, ini ditambah. 2 ditambah 0, 2. Setengah dikali 2 hasilnya 1. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Nah, lalu setengah dikali 0 hasilnya 0. Nah, lalu kita turunkan di sini 2 ditambah 0 hasilnya 2. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasil.
Coba kita lihat apakah sama metode substitusi dengan Horner. Ya, ternyata sama. Hasilnya adalah 2. Berarti benar ya hasilnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pembagian suku banyak. Pada video ini saya akan jelaskan pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak itu ada 2 ya. Pembagian suku banyak itu ada 2, yaitu pembagian sintetik ya. Ini pembagian suku banyak. Ada 2 cara, yaitu dengan cara biasa, pembagian biasa, dan pembagian secara sintetik. Yang akan saya jelaskan pada video ini adalah tentang pembagian secara sintetik ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Ini adalah contoh soal pembagian. Tentukanlah hasil bagi ya, hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx 2x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 5x dibagi oleh x min 3. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini kita kerjakan sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Berarti di sini kita lihat, kita tulis dulu soalnya. Ini 2x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 5x ya, dibagi oleh x min 3. Nah, kalau x min 3 ini bisa kita x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3 ya. Kita jadikan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Lalu di sini seperti biasa kita lihat dahulu apakah derajat pangkatnya itu berurutan. Nah, di sini ada 5, 4, 2, 1. Berarti tidak berurutan. Berarti kita urutkan terlebih dahulu. Di sini berarti fx sama dengan kita akan memakai cara Horner ya ini untuk pembagian ini, yaitu berarti 2x pangkat 5 min 6x pangkat 4 ditambah, nah untuk mengadakan x pangkat 3 berarti tambahkan koefisiennya 0 ditambah 4x kuadrat, jadi 3, 2 ditambah 5x pangkat 1 ditambah 0 kali x pangkat 0. Seperti itu ya. Jadi sudah berurutan, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tinggal kita menggunakan cara Horner ya. Yaitu di sini ada 2 min, lihat koefisiennya ya. 2 min 6, lalu 0, di sini 4, lalu 5, lalu 0 ya. Lalu kalian bagi langsung, x-nya sama dengan 3, berarti di sini 3 ya. Nah, langsung turunkan 2-nya, 2, 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 ditambah min 6 hasilnya 0, lalu 3 dikali 0 hasilnya 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0, lalu 3 dikali 0 hasilnya 0, 4 ditambah 0 hasilnya 4, lalu 3 dikali 4 hasilnya 12, 5 ditambah 12 hasilnya 17, lalu 17 dikali 3 hasilnya 51, dan 0 tambah 51 hasilnya 51. Maka dapat dikatakan kalau ini adalah sisa dari pembagian ya. Ini adalah sisa pembagian. Nah, sisa pembagian. Nah, untuk mencari hasil baginya, kalian perhatikan di sini mencari hasil baginya, kita hitung dahulu di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ada 5, berarti pangkatnya itu yang paling tinggi adalah 4 ya. Jadi dikurangin 1 karena untuk koefisien terakhir ini adalah konstanta, yaitu 17 itu adalah konstanta. Ya, berarti di sini 2x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 3 ditambah maaf di sini maksudnya pangkat 2 pangkat 2
lalu lanjut 4x pangkat 1 ditambah 17x pangkat 0. Nah, kita sederhanakan 2x pangkat 4, nah 0 kan berarti 0 ya, ini nggak ada, lalu langsung ke 4x dan plus 17. Kenapa? Karena x pangkat 0 adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari pembagian. Ini adalah hasilnya. Sementara 51 adalah sisa. Nah, ini adalah hasil baginya. Oke, kalian paham ya? Jadi kalian perhatikan dulu ini. Kalian perhatikan di sini nih. 2, 0, 0, 4, 17. Ada 5, berarti pangkat yang tertingginya adalah pangkat 4. Kenapa? Karena 17 itu nanti adalah konstanta. Dan ini adalah hasil bagi 2x pangkat 4 plus 4x plus 17 adalah hasil bagi dan sisa pembagiannya adalah 51.